Oke Sobat Kreasi, jadi sekarang aku udah bersama dengan Kak Denis Guido atau yang mungkin anak-anak TikTok lebih sering kenal dengan Naktekpang kali ya Kak. Nah, Halo. boleh dong Kak diperkenalkan dulu nih. Halo semuanya, aku Denis, Naktekpang. Naktekpang tuh anak teknologi pangan. Oke, Jadi sekarang aku lagi konten kreator tentang teknologi pangan di sosial media. sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Kalau boleh Aku tahu. sekarang tuh lagi full time konten kreator, tapi juga aku lagi OTW bikin satu yayasan juga. Oke, mungkin ntar boleh kali ya Boleh, kita boleh. bahas Iya, mengenai itu. ntar kita banyak cerita. Jadi gini Kak, aku tuh habis dari kampung adat Cirende nih. Oh iya, Terus ada itu. Apa aku ini? buat itu namanya rasi. rasi. Jadi rasi itu beras dari singkong. Nah, masyarakat sebagian kelompok di kampung adat Cirende itu udah nggak makan yang namanya beras padi. Oh gitu. Mereka makan ini nih. Oh. Itu dari singkong. Gimana cara makannya ini? Nah, ini yang udah setengah matang. Jadi cara makannya tinggal kayak dikasih air terus dikukus selama 10 menit doang. Oh. Nah, aku bikin ini tuh secara tradisional waktu itu. Jadi masih pakai ditumbuk, dijemur gitu-gitu kan. Nah, sekarang aku sama Kak Denis ini, aku mau coba aja Kak Denis, bisa nggak sih kita bereksperimen nih untuk bikin si rasi itu menjadi lebih instan lagi. Bener. Supaya modern gitu, kayak Bisa. yang nasi-nasi, kayak nasi zaman sekarang gitu loh Iya. Kak. Kalau ini kan tadi berapa menit? Itu aku masak 10 menit. 10 menit. Oke. Ya, Bisa. nanti kita bisa bikin lebih instan. Oke, kita coba sekarang. Oh, apa nih? Ya, kata ini. Jadi karena kamu udah proses setengah matang, jadi sebenarnya kita bisa bikin lebih instan. Tapi sekarang karena ini masih basah, jadi kita harus keringin sedikit. Jadi di sini tuh ada alat namanya dehidrator. Oke. Nah, ini alat dehidrator tuh buat ngeringin di suhu yang rendah setiap produk makanan. Jadi kita ntar tinggal ini doang, kita tinggal taruh di atas rak-rak ini. Terus ntar kita tinggal setting suhu dan waktunya mau berapa, dan nanti dia bakal kering. Jadi abis itu nanti kalau udah jadi kering, karena ini udah proses setengah matang, jadi ntar kita tinggal campurin air dan proses buat masaknya tuh jadi lebih sedikit gitu. Oke, seru. Oke Kak, kita langsung coba aja kali ya. Boleh. Masukin. Jadi ini tuh kita tinggal taruh rapi aja. Taruhnya guys. seberapa banyak? Nah, karena kalau proses pengeringan kayak gini tuh kita nggak bisa taruh tebel-tebel. Jadi kita harus taruhnya agak setipis mungkin biar dia nanti panasnya ngerata. Oke. Kamu mau coba? Boleh. Kepo sih. Boleh. Nah, ntar kamu tinggal taruh aja kayak gini nih. Oh, gepeng-gepeng dikit. Di mana? Di sini boleh? Boleh. Sebelum dimasukkan ke mesin food dehydrator, rasi perlu dimasak setengah matang terlebih dahulu. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pematangan rasi. Alat ini bertujuan untuk mengeringkan bahan makanan dengan cara mengurangi kadar air melalui aliran udara panas yang stabil. Proses ini dilakukan tanpa memasak makanan, sehingga rasa, warna, dan juga nutrisi akan tetap terjaga. Mesin ini dilengkapi dengan kipas yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas secara merata ke seluruh bagian bahan makanan. Makanan pun nantinya akan menjadi lebih awet secara alami. Untuk hasil pada rasi ini sendiri, nantinya akan berupa butiran kering yang sudah siap diseduh. Oke. Nah, sekarang ini kita udah dapet rasinya yang udah siap dikeringin. Jadi ini aku kenalin ini namanya dehidrator. Jadi ini emang alat buat ngeringin. Karena kita udah punya raknya, kita tinggal susun aja di sini. Jadi ntar konsepnya dia bakal keluar angin panas di sini dengan suhu yang kita udah setting. Jadi ini tinggal ditutup. Terus kita bakal setting suhu dan waktunya di sini. Berapa tuh suhunya? Nah, coba ini waktu 6 jam, kita coba 6 jam dulu ya. Tapi ntar tiap jam bakal kita cek. Cuma kita kalau aku biasa ngeringin tuh aku karena sukanya tradisional. Jadi aku ngikutin suhu matahari biasanya. Jadi ini biasa di 55 sampai 60. Cuma aku setting di 60. Udah tinggal nyalain. Oke Kak, sambil nunggu rasinya kering, kita sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Iya. Aku mau tanya dong, pertama kali Kakak tertarik untuk bereksperimen tuh karena apa sih? Motivasinya tuh apa? Kalau motivasiku suka eksperimen, aku emang sebenarnya hobi. Jadi kalau aku tuh sebelum jadi content creator kan aku dulu profesional di industri pangan. Jadi aku kerja tuh sebagai research and
di divisi Research and Development R&D. Jadi emang kerjanya kita tiap hari ngeracik, eksperimen, bikin produk baru. Jadi dari situ karena kebiasaan aku jadi kayak sekarang serba mikirnya tuh serba suka eksperimen, terus kayak bikin produk baru, inovasi dan lainnya. Jadi dari situ sih hobinya. Aku kan juga sempat lihat kakak tuh di TikTok ya. Nah, isi konten-konten TikTok kakak tuh kan informatif banget. Bener. Tujuannya tuh apa sih? Karena kalau aku tuh ini cerita panjang, nggak apa-apa, bebas. Sepanjang-panjangnya nggak apa-apa. Iya, aku lagi bingung nih mau ceritanya panjang atau pendek ya. Nggak apa-apa. Tapi ya tengah-tengah lah. Nah, jadi kalau aku tuh cerita awalnya aku bikin konten informatif karena dulu aku di industri pangan. Aku nemu satu fakta kalau ternyata masyarakat di Indonesia tuh masih kurang banget literasi dan juga edukasi terkait pangan. Bahkan mereka tahu teknologi pangan aja enggak gitu. Jadi mereka kayak misalnya beli minuman botol, mereka nggak tahu tuh prosesnya kayak gimana, bahannya apa dan lain-lain. Jadi dari situ itu motivasi awal aku buat bikin sorry. Jadi itu motivasi awal aku mikir kayak kenapa di Indonesia belum ada nih media yang bikin konten atau wawasan seputar teknologi pangan. Jadi waktu itu tahun 2020 akhirnya TikTok lagi rame dan ngetren. Jadi aku nyemplung deh ke sana. Dan ternyata banyak orang yang demand atau kayak minta informasi seputar itu, jadi aku bisa jalan terus sampai sekarang. Tapi netizen itu juga sangat antusias ya Kak. Aku sempat lihat komen-komennya tuh kayak seru-seru banget. Mereka juga banyak yang baru tahu dari Kak Denis gitu. Satu lagi aku juga baru ngelihat Kak Denis tuh kemarin habis dari Papua. Itu ngapain tuh Kak? Boleh dong diceritain? Nah, kalau di Papua itu emang kita kemarin ditawarin buat bikin suatu misi atau program. Kita mau ngelakuin apa di situ kan. Jadi programku waktu itu karena aku dari teknologi pangan, jadi kita kepikirannya itu kita mengolah sesuatu pangan lokal yang udah ada di sana. Jadi kita cari di sana misalnya ada yang mereka punya singkong, punya ubi, kita olah jadi tape. Mereka punya di Papua tuh ada buah merah, aku olah jadi minyak buah merah. Terus mereka punya nanas, tapi mereka selama ini nggak tahu tuh nanas bisa diapain. Jadi aku bantu mereka ajarin buat bikin selai nanas. Jadi kayak gitu programnya sih kurang. Jadi mereka di sana tuh punya banyak pangan lokal yang berharga, tapi mereka kurang tahu gitu untuk mengolahnya kayak gimana. Terus respon masyarakat di sana gimana Kak? Respon masyarakat di sana, karena mereka itu kan Papua pedalaman ya, jadi mereka masih terbatas banget akses informasi dan juga edukasinya. Jadi mereka kalau kita datang berbagi wawasan dan kayak mau ngajarin sesuatu tuh mereka antusias banget. Mereka bener-bener mau belajar, apalagi pas diceritain kalau ternyata nanas ini bisa jadi suatu produk yang lebih bernilai dan bahkan bisa dijual dan meningkatkan nilai ekonomi mereka. Jadi mereka sangat antusias banget buat belajar dan bikin produk baru. Untungnya mereka punya niat juga ya? Iya, Oke. Pernah nggak sih kakak tuh nemuin ide inovasi dari makanan tradisional yang underrated? Kalau yang underrated menurutku inovasi sejauh ini pas aku lagi project tempe sih. Karena kalau tempe kan kita benar-benar coba dan bisa dibikin dari macam-macam kacang kan. Dan ternyata pas aku project tempe ini nemu ternyata banyak banget kacang-kacang tradisional yang Indonesia punya. Kayak kacang kenari, kita punya kacang mete, terus juga ada kuaci, bahkan kayak kemarin kita punya sorghum, itu semua kayak bisa diolah lagi jadi tempe gitu. Jadi kayak bayangin aja tiap daerah di Indonesia yang punya pangan-pangan lokal tadi tuh bisa bikin olahan tempe, yang mana tempe kan khas Indonesia juga, tapi dengan keunikan mereka masing-masing. Dari ciri khas, benar. Aku baru tahu banget sih kuaci itu ternyata yang biasa kita makan gitu bisa jadi tempe. Iya, gitu. Aku pernah bikin tempe kuaci tuh rasanya benar-benar kayak kuaci tapi teksturnya tempe gitu, jadi unik banget. Iya, bagus. Oke. Aku mau tanya, menurut kakak tuh penting nggak sih bagi generasi muda itu untuk mengetahui lebih dalam lagi, terus untuk bertindak mengenai diversifikasi pangan ini? Oke. Kalau tentang diversifikasi pangan menurutku super sangat penting. Kenapa tuh? Karena Indonesia itu disebutnya tuh kita negara mega biodiversitas. Jadi negara yang punya kekayaan diversifikasi bahan pangan, bahan alam yang banyak banget. Tapi kalau tentang pangan itu salah satu isu pangan yang ada di Indonesia itu kita terlalu rely atau bergantung sama pangan-pangan tertentu. Padahal kayak banyak banget pangan-pangan lokal yang kurang dimanfaatin. Jadi itu menurutku sayang banget. Yang mana generasi muda menurutku kan sekarang kita punya potensi buat menyuarakan, buat mengeksplor pangan-pangan lokal itu kan. Jadi aku sangat menyuarakan banget buat anak-anak muda untuk bisa terlibat di dalam isu diversifikasi pangan sih. Aku mau tanya, Sitoloka itu apa sih? Sitoloka ini project terbaruku. Boleh diceritain? Boleh.
Jadi ini inspirasinya tuh karena kemarin di Papua, Mm-mm. pas aku ngajarin bikin selai nanas yang tadi aku ceritain Oke, itu, aku tersentuh banget sama momen ketika mereka nyicip selai nanasnya. Jadi kan mereka kan selama ini buah nanas mereka cuma tahu makan doang. Makan dari buah makan aja dari gitu buahnya. Tapi pas mereka tahu ada produk selai dan mereka cicip tuh mereka benar-benar kayak muncul harapan baru, mata mereka kayak bersinar-sinar bla 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 dan lain-lainnya. Jadi dari situ aku terinspirasi kalau ternyata Indonesia tuh banyak banget daerah-daerah yang membutuhkan hal seperti ini gitu. Dan kita banyak banget pangan lokal tapi orang-orang di sana atau komunitasnya nggak tahu cara ngolahnya. Jadi itu asal mula aku kepikiran gimana kalau kita punya wadah yang berbentuk komunitas. Jadi kita bisa kolaborasi sama siapapun secara inklusif. Kita bisa gerak ke setiap daerah penghasil pangan lokal dan kita bantu mereka untuk kita bisa transfer knowledge, kita bisa ajarin mereka, terus kita juga membantu mereka membangun sarana dan juga usaha kecil-kecil, terus sampai kita bisa jualin produknya ke orang-orang yang bisa membeli gitu. Jadi karena kan penting banget kalau kita tahu ya pangan lokal ini kenapa salah satunya kurang terkenal dan juga kurang mencuat di publik ya salah satu alasannya nggak ada yang tertarik untuk beli gitu kan. Nah jadi kita juga dari awal kita bantuin proses pembuatannya, inovasinya, kita juga bisa mendistribusikan produknya. Jadi kurang lebih itu tentang sitoloka sih. Sitoloka itu sito itu artinya pangan kalau dalam bahasa Yunani dan loka itu bahasa Sanskerta dari pangan. Jadi intinya itu wadah pangan gitu. Oke, bagus banget. Aku punya games. Oh gitu? Nggak games sih, tetap pertanyaan. Tahu lah ya? Tahu sih. Jadi ntar dibuka gitu. Udah kelihatan lagi. Iya. Gawat nih ke spill. Iya. Nggak apa-apa. Jadi di sini ada papan. Jadi isinya pertanyaan-pertanyaan. Kak Denis boleh dibuka dulu nanti. Oke. Oke. Aku nggak lihat ya. Iya. Dari yang paling atas, boleh. Bisa. Ini robek kan ini. Wow, apa ini? Apa tuh? Menurut kakak apa tantangan terbesar dalam mengembangkan olahan pangan lokal? Wah. Kalau menurutku tantangan terbesarnya itu udah pasti di segi eksplorasi. Karena kalau pangan lokal ini biasanya ada di daerah yang terpencil dan kurang berkembang. Jadi kita harus bisa cari dan bisa eksplor tempat-tempat yang ada di Indonesia dan pastinya banyak banget. Tapi ada nggak sih Kak, nyelip satu pertanyaan dari aku boleh. ya? Nggak apa-apa. Ada nggak sih yang kontra mengenai inovasi pangan ini? Ada. Kalau boleh dicerita sedikit, kayak misalnya contoh kemarin aku ke Papua ya. Salah satu tantangan yang besar juga adalah kita bisa nggak ngajak mereka untuk berinovasi kan. Kalau misalnya kemarin aku mau bikin minyak dari buah merah di Papua. Jadi salah satu tantangannya itu karena ya masyarakat sana tuh udah kenal buah merah itu sebagai makanan. Jadi ini salah satu masalah kultural menurutku, dimana ya mereka udah tahu ini sebagai makanan, apain lagi ini diolah lagi jadi sesuatu yang mungkin bukan makanan gitu. Entah kalau minyak kan bisa diolah jadi sabun, jadi lip balm. Menurut mereka itu kayak di luar. Pernah buat juga lip balm gitu ya. Menurut mereka kayak ngapain gitu karena kita secara turun temurun diajarin nenek moyang kita buat makan buah ini. Jadi itu salah satu isu juga sih gimana kita bisa ngajak mereka buat bisa berinovasi. Karena kan memang ada juga orang-orang yang kayak anti inovasi gitu kan, maunya kayak ya udahlah yang udah biasa aja. Jadi kita lanjutin aja gitu. Oke, berarti itu salah satu tantangannya juga salah satu tantangannya. Next. Oke. Ya. Wah. Nggak apa-apa. Masih hafal kan kamu? Masih. Ya, menurut kakak apakah singkong bisa menjadi pangan masa depan Indonesia? Menurutku bisa banget. Apalagi kalau singkong kita ngomongin nutrisi ya. Sebenarnya singkong menurutku lebih sehat dibandingkan nasi putih. Kalau kita ngomongin glycemic index dan juga gula darah, jadi ini salah satu alternatif yang bisa kita pakai sih buat jadi makanan masa depan. Oke, next. Agak fragile ternyata ya. Iya, ya aku buka harus lembut. Iya benar-benar. Oke. Apa nih? Next. Menurut kakak mengapa penting untuk mengembangkan diversifikasi olahan pangan singkong? Nah, menurutku penting banget ya, karena emang setiap pangan sebenarnya bukan cuma singkong doang, kita punya beberapa cara untuk mengolahnya. Karena kalau kita udah belajar mengolah pangan itu artinya kita kan meningkatkan nilai dari produk pangan tersebut ya. Biasa kalau mungkin singkong
bisa tahannya tuh cuma 3 hari, 4 hari di gudang gitu. Tapi kalau kita udah belajar cara ngolahnya, misalnya kita bikin jadi kering seperti ini kan bisa disimpan kayak sebulan, 2 bulan. Iya, yang mana kan ini bisa jadi stok makanan mereka kalau misalnya mereka lagi kekurangan pangan atau sebagainya. Jadi menurutku ya kita harus belajar sih banyak. Kita lihat berikutnya. Apa tuh? Menurut kakak apa strategi terbaik untuk mengenalkan pangan olahan salak? Salak, typo ya. Singkong. Maksudnya, Iya, singkong. Ya. Seperti ini ada yang kedua. Strategi terbaik kepada pasar nasional dan internasional. Apa tuh? Kenapa? Mungkin nih kalau ngomongin olahan singkong langsung ke produk rasi aja ya, Rasi. karena kita lagi di depan rasi. Gak sopan kita ngomongin yang lain. Bener. Kasihan rasinya. Jadi kalau rasi ini menurutku strateginya tergantung sebenarnya. Kita ngomongin pasar kan kita ada target marketnya. Jadi pasarku menurutku yang paling bisa didorong tuh lewat sosial media itu adalah Gen Z dan juga milenial sebenarnya. Dan juga mungkin Gen Alpha ya. Jadi kalau ngomongin kayak gini udah pasti tentang branding. Kayak gimana caranya kita bisa mengemas produk rasi ini ke gaya anak muda dari kemasan dan juga gimana cara kita menyampaikan ke media. Terus juga mungkin kalau dari bentuk, ini kan bentuknya sebenarnya menurutku masih agak kurang berbentuk gitu. Jadi kita harus cari cara juga olahannya gimana caranya si rasi yang mentah ini bisa dibikin lebih mirip sama nasi. Terus kalau ngomongin selain bentuk kita juga ngomongin rasa juga. Kalau ini kan aku belum pernah coba rasanya, cuma karena tadi kamu bilang rasanya kayak singkong dan kita nggak tahu apakah Gen Z sekarang suka nasi berasa singkong kayak gitu kan. Tapi sebenarnya ini bisa diolah juga, maksudnya kita kalau dari teknologi pangan kan banyak banget cara kita bisa menginovasikan rasa. Kita bisa mungkin kurangin rasa singkongnya atau misalnya kayak kita cari bahan campuran lain dan sebagainya supaya bisa mengimprove rasanya supaya cocok sama pasar. Jadi strategi banyak banget sih. Kalau ke internasional itu juga menurutku sama ya, tapi kita harus lihat gimana caranya market di sana dan gimana caranya bisa cocok ke produk sini. Next, ada 2 pertanyaan terakhir nih. Kita lanjut. Nah, menurut kakak mengapa peran antara akademisi, industri, dan pemerintah penting dalam mengembangkan diversifikasi pangan? Mengapa? Nah ini mungkin relate ke Sitoloka ya. Karena Sitoloka ini kenapa kita bentuknya sebagai yayasan dan juga berbentuk kolaborasi komunitas. Karena menurutku kalau di sistem pangan itu kita nggak bisa memungkiri pentingnya peran di antara semua pihak yang bersangkutan. Jadi kalau kita mau ngomongin, kita mau membantu konsumennya, semua sistem pangan yang kayak juga diatur sama regulator, pemerintah, akademisi, dan juga para ahli-ahli itu kita harus gabungkan semua gitu. Jadi ini ntar Sitoloka tuh bakal mengajak kolaborasi pemerintah, kita juga mengajak ahli, institusi pendidikan buat bisa kita sama-sama bisa menjalankan misi kita gitu. Jadi kalau ngomongin mengapa peran antara ini penting banget, menurutku penting banget sih. Kalau di sistem pangan kita bisa mengajak semuanya untuk mencapai misi yang sama. Boleh, selanjutnya pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir, apa nih? Hilang semua itu tulisan. Buset. Ayo. Apa ini tulisannya? Aku harus nebak ya? Iya boleh. Menurut kakak mendukung. Coba. Oh tadi ini aku udah baca sih sebenarnya. Menurut kakak gimana ya kayak gimana cara peran muda, langkah generasi muda mendukung diversifikasi pangan? Menurut kakak langkah anak muda, Iya. Nah kalau ini banyak banget langkahnya nih. Jadi kalau aku nomor 1 karena aku konten kreator, jadi aku mengajak banget buat teman-teman anak muda kita bisa suarain pangan-pangan lokal. Mungkin anak muda di Lombok bisa suarain pangan lokal di Lombok, anak di Aceh bisa suarain pangan lokal di Aceh. Jadi kita sama-sama benar-benar semuanya saling sharing. Mereka punya pangan lokal apa dan itu bisa membentuk kayak ada kemauan atau keinginan orang untuk mencoba atau setidaknya mengeksplor dulu pangan lokalnya. Terus juga next selain kita bikin konten pasti ya orang-orang di anak-anak muda di lokal itu sebenarnya bisa punya peran untuk mengembangkan pangan-pangan lokal di setiap daerah. Jadi nanti kalau tertarik ya anak-anak muda sebenarnya bisa collab juga sama Sitoloka ya. Karena kalau mereka udah punya niat untuk bisa mengembangkan pangan lokal di setiap daerah, kita udah punya wadahnya, kita bisa pergi ke sana untuk bisa sama-sama mengembangkan.
Seru ya? Iya, sebenarnya nanti niatnya banyak, plannya udah banyak banget sih ke depannya dengan si Toloka ini. Jadi ya kita sama-sama gerak semuanya buat bisa jalan bersama. Nanti aku daftar. Oh, mantap. Bener, bagus. Ada satu tim jurnalistik sekarang kita. Oke, kita masih mau tunggu rahasia dulu kali ya. Iya, benar. Karena masih harus tunggu beberapa jam lagi. Ntar aku bakal infoin lagi kalau misalkan rasanya udah siap. Oke, jadi rasi yang kita keringin tadi udah selesai diproses. Udah selesai, ya, Kak? jadi Ini kita tadi bakal bareng-bareng. boleh, aku ya. Iya, nah. Ini kurang lebih berapa jam tadi Kak pengeringannya? Tadi kurang lebih tuh 3 jam biar kayak kering tuh. Oh iya, aku boleh pegang nggak nih? Boleh. Oh dia bener-bener kering ya? Iya. Teksturnya. Tuh. Oh iya bener kayak rengginang gitu ya Kak? Iya, jadi bisa disimpan lebih lama sekarang. Ini aku mau coba seduhnya dong Kak. Boleh. Bisa nggak nih? Nah, ntar kita coba aja nih, kita taruh di Mangkok. mangkok. Ini kita pretel-pretelin dikit ya biar dia bentuknya Kepisah-pisah kayak gitu ya? nasi. Iya. Oke, jadi ini rasi instan yang udah kita bikinnya praktis banget ya Kak. Cuma Iya, cuma dikasih air panas kasih doang. air panas terus kita tunggu kayak berapa menit. Cocok banget nih buat kalian yang mau coba bikin usaha jual rasi instan mungkin ya. Jadi bisa berjualan sambil berinovasi gitu. Iya. Nah, jadi berhasillah eksperimen kita kali ini itu sekaligus jadi penutup episode pertama Kreasi Hasil Bumi. Boleh dong Kak dikasih pesannya buat generasi muda di sana yang mungkin sampai saat ini tuh masih belum sadar akan pentingnya diversifikasi pangan lokal di Indonesia. Oke, pesannya buat teman-teman semua, kan harus ingat makanan tuh banyak banget, terutama di Indonesia kaya banget sama makanan. Jadi kalian harus berani mencoba, berani eksplor. Jangan lupa kita ada isu diversifikasi pangan, jadi kita harus perkaya tubuh dan juga bumi kita dengan banyak makanan, karena itu bakal bikin sistem pangan kita jadi lebih baik. Oke, pesannya bagus banget. Kata-kata mutiara hari ini tuh guys. Kata-kata hari ini. Iya, kata hari ini. Terima kasih banyak Kak Denis buat Terima kasih. pengetahuannya yang banyak banget nih buat aku, karena ada juga beberapa pengetahuan yang aku baru tahu dari Kak Denis hari ini. Makasih banyak juga untuk waktunya. Terima kasih banyak. Setelah kurang lebih 1 jam bersama, dari sini aku tuh sadar kalau misalkan Indonesia tuh memiliki banyak banget sumber pangan lokal yang gak cuma bisa mengenyangkan, tapi juga menyimpan banyak cerita di dalamnya. Terima kasih Sobat Kreasi, aku Sheila, pamit undur diri. Bye-bye. Dah. Burung nuri terbang tinggi, hingga manis di dahan jati. Bumi subur, pangan lestari, mari jaga sampai nanti.